Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang landasan pengembangan dan implementasi e-government. Jadi impian e-government gitu ya. Jadi e-government pun juga memiliki impian. Yang satu adalah mempublikasikan informasi vital secara online. Yang kedua, menyederhanakan dan mengotomasikan proses administrasi, manajerial, dan transaksional bagi kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga, ada membangun interaksi elektronik yang harmonis dengan masyarakat. Jadi, bahwa e-government gitu ya, tujuannya adalah melayani publik gitu ya. Jadi memang ininya secara simpel bisa melayani publik melewati internet atau elektronik. Apa tujuan e-government sendiri? Yaitu penggunaan teknologi informasi atau TI dalam penerapan sistem informasi untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, memfasilitasi akses layanan informasi dan transaksi dengan akses yang luas dan adil, membentuk pemerintahan yang lebih akuntabel terhadap masyarakat, serta membentuk masyarakat yang berbasis informasi atau pengetahuan atau knowledge-based society. Jadi memang e-government ini secara tidak langsung impiannya pemerintah ya, bisa bagaimana memfasilitasi publik secara cepat gitu ya. Nanti informasi pun juga bisa diakses dengan cepat juga. Definisi teknologi informasi atau TI yaitu adalah teknologi elektronik untuk akuisisi, pengolahan, penyimpanan, produksi, dan distribusi informasi menurut Gunton pada tahun 1994. Jadi memang teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi ini adalah perpaduan yang disebut TI begitu ya. Dan sistem informasi sendiri dia adalah perpaduan dari brainware, dataware, hardware, software, dan netware gitu ya. Bagaimana nanti performance control system itu memang diperlukan dalam data proses info atau data store, atau mungkin kita bisa menyebutnya bahwa sistem informasi yaitu harus ada sebuah input, proses, dan output begitu. Karakteristik organisasi yaitu adalah setiap enterprise atau organisasi memiliki bisnis proses spesifik yang selalu akan ditingkatkan kinerjanya untuk merespon tuntutan kepuasan stakeholders dan perkembangan teknologi. Jadi memang organisasi ini kan biasanya untuk kepentingan semua lapisan gitu atau semua masyarakat. Jadi memang harus memiliki inovasi gitu ya terhadap kinerjanya sehingga nanti keinginan dari masyarakat itu bisa terpenuhi. Terus pemerintahan sebagai enterprise jadi memiliki visi dan misi. Pasti ya pemerintahan itu memiliki visi dan misi. Terus yang kedua ada mengelola proses bisnis yang kompleks. Dan yang ketiga ada melibatkan multi agen, multi organisasi, multi kepentingan, multidisiplin, multi wilayah, multi kultur dan budaya, multi sektor dan multi strata dengan multi interaksi. Ada memiliki customer atau masyarakat atau citizens, memiliki otonomi dan sumber daya, dan yang terakhir adalah mempertahankan eksistensi atau survival dalam kompetisi global. Jadi pemerintahan ini juga sebuah organisasi begitu ya. Jadi memang organisasi ini yang memiliki visi misi, memiliki tujuan tertentu gitu, dan ini tujuannya adalah memang melayani publik atau melayani masyarakat. Ada lingkungan sosioteknologi, ini adalah berpengaruh sekali pada sebuah struktur organisasi ya. Di struktur organisasi ini ada strategi manajemen, terus ada teknologi dan sistem informasi. Di sini strategi manajemen dan teknologi dan sistem informasi ini adalah tergantung dengan proses bisnis yang ada di struktur organisasi ya. Dan keseluruhan yang berada di struktur organisasi beserta tadi ada strategi manajemen, ada proses bisnis, ada teknologi dan sistem informasi ini adalah untuk orang dan kultur.
atau mungkin bisa disebut budaya dan masyarakat, gitu ya. Jadi ini adalah yang disebut lingkungan sosioteknologi. Seluruh stakeholder yang ada di struktur organisasi dan dibantu dengan teknologi dan sistem informasi, ini adalah semuanya untuk masyarakat. Inilah yang disebut dengan e-government, begitu. Terus pemerintahan atau customer centric service. Jadi government, gitu ya, pemerintah, gitu, dia memiliki sebuah layanan kepada customer atau citizens. Itu adalah saling berinteraksi. Secara tidak langsung memang pemerintah ini memang selalu berkomunikasi melayani masyarakat. Gitu. Terus ada electric government atau e-government, ada customer centric service, gitu ya. Ketika ada e-government, bagaimana implementasinya antara pemerintah dan masyarakat, begitu ya. Jadi di sini jembatan antara keduanya ini adalah use of IT, gitu ya, menggunakan IT atau elektronik. Dan interaksinya seperti apa? Ada G2C, G2B, G2G, gitu ya. Jadi kalian sudah belajar juga apa itu G2C, G2B, dan G2G. Oke. Pilar utama layanan pemerintah, satu adalah pelayanan masyarakat atau serving people. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat atau prospering people. Dan yang ketiga ada perlindungan masyarakat atau protecting people. Keempat ada pencerdasan masyarakat atau educating people. Jadi, ini adalah spesifik gitu ya, bagaimana layanan pemerintahan terhadap masyarakat. Terus pengembangan e-government, ada rekayasa ulang atau re-engineering proses bisnis pemerintahan. Ada rationalism, re-engineering, current condition, automation. Jadi di sini dalam 4 aspek ini begitu ya, mereka akan menggunakan business process reengineering gitu ya. Bagaimana semakin berarti ketika ke atas business process reengineering berarti dia mengakibatkan rationalism dan reengineering gitu. Kalau misal ke bawah berarti bagaimana kondisinya, bagaimana otomatisasinya, dan di sini menggunakan business process reengineering ini pasti menggunakan IT utilization. Terus ada arsitektur fungsional e-government. Ya. Jadi e-government ini rumahnya, atapnya gitu ya. Terus dalamnya ini apa? Dalamnya ada fungsi aplikasi dan layanan, ada fungsi pendukung, dan fondasinya ini adalah fungsi legal atau kita sebut biasanya hukum. Memang dalam sebuah aplikasi atau mungkin sistem gitu ya, pasti harus ada fondasinya itu adalah sebuah hukum atau legal. Nah, di sini fasilitasnya begitu ya, yang berada di e-government itu apa aja? Ada software, hardware, netware, dataware, dan brainware. Nah, di sini pilarnya di dalam e-government itu pasti di pemerintahan atau enterprise itu sendiri, yaitu adalah fungsi kendali. Oke. Deskripsi fungsional bisnis pengantar layanan e-government atau Accenture 2003 gitu ya. Ini bagaimana nanti e-government ini terolah gitu ya, dari email, call center gitu ya, PDA internet, ada fax, ada web TV gitu. Nah, ini adalah biasanya yang digunakan dalam e-government. Terus bagaimana desain sistem pemerintahan menurut Wiratmaja pada tahun 2006 gitu ya. Di sini di dalam sebuah e-government gitu ya. Dulu kalau trennya adalah SMS gateway gitu ya. Jadi ini ada penggambaran bahwa ada SMS server, ada handphone, ada PDA, ada notebook, ada PC gitu ya. Nah, di sini di dalam e-government ada sistem manajemen layanan, ada sistem manajemen informasi, ada fungsi internal seperti content management system. Nah, di sini akan nanti disimpan sesuai dengan database masing-masing gitu ya. Dan sini yang mengontrol dari seluruh sistem manajemennya itu ada kantor penyedia informasi dan layanan, ada kantor pendukung, ada organisasi pendukung, dan instruksi pendukung. Jadi memang ada tadi, ada software, hardware, dan brainware-nya seperti apa gitu.
Terus pengembangan dan penerapan e-government gitu ya. Yang pertama ada perubahan paradigma pemerintahan. Yang kedua identifikasi kebutuhan prioritas masyarakat. Yang ketiga ada formulasi layanan publik. Yang keempat ada pengembangan infrastruktur. Yang kelima ada implementasi dan regulasi. Yang terakhir ada internalisasi. Jadi ini bagaimana ini ya, e-government increase by region of the world gitu ya. Nah, perkembangan sendiri dari e-government di dunia gitu ya. E-government sendiri adalah menghubungkan pemerintah dengan masyarakat via portal internet secara tidak langsung, memang seperti komunikasi gitu ya, komunikasi secara langsung, tapi penghubungnya adalah internet. Bisa lewat global site, ada portal, info database, ada array of portal. Terus e-government ini memiliki database sesuai dengan tadi sistemnya masing-masing. Terus e-government server as a portal. E-government server as a portal focus mainly on access to the public sector. This portal are aimed at citizen atau G2C, ya, bisnis adalah G2B, ada government G2G, and anyone else who are interested in the government and its service. Jadi di sini memang peran dari e-government ini bermacam-macam, gitu, tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk bisnis dan untuk pemerintahan itu sendiri. Jadi government to citizen atau G2C itu yang pertama ada free online tax filing, ada job search, ada social security, personal document, ada immigration service, health and related service, government benefits, student loans, disaster health, dan other useful information. So, ada G2B, contohnya ada comment on federal regulation, corporation tax, business opportunities, registration of a new company, business laws and regulations, central contractor registration, government auction and sales, employee ID number, week reporting, subcontracting opportunities, patent, and third filing the export portal. Dan yang terakhir ada G2G, ada federal pay tables, ada grants, ada background investigation application, ada e-training, ada for sale to government buyers, first search for federal agencies, peer game rates, ada employee director, ada federal personal payroll chain. Jadi memang setiap jenis dari pelayanan government, dari government ini memiliki yang cukup ini ya, cukup perannya atau layanan macam-macam layanan juga cukup banyak. Ini adalah ranking of a government public service in Europe gitu ya. Jadi yang tertinggi adalah job search service, jadi kayak lowongan kerja itu memang infonya sangat diminati. Terus ada income tax, ada VAT, ada corporate tax, ini sangat tinggi peminatannya. Terus impact dari implementasi government sendiri gitu ya, dampaknya seperti apa? Pasti bisa breakdown berkaitan and move to better service level gitu ya. Jadi memang pelayanannya akan lebih baik gitu ya. Bagaimana nanti bisa secara cepat aktivitasnya. Terus bagaimana nanti to get to what access to what government is doing or intending to do and how and why. Berarti bagaimana nanti kita sebuah pelayanan gitu ya, pelayanannya bisa secara luas gitu, dan nanti pun pengerjaannya juga bisa secara cepat. Jadi kesimpulannya pada materi ini gitu ya, perencanaan pembangunan dan pengembangan TI dan SI harus memiliki tujuan yang jelas dan indikator keberhasilan yang berukur bagi individu maupun organisasi, sehingga tidak boros, kontraproduktif, dan salah sasaran. Pelayanan masyarakat yang prima dengan berbagai dinamika kultur budaya, perkembangan teknologi, dan tuntutan global menjadi peluang, tantangan, dan sekaligus target pendayagunaan TI dan SI masa mendatang. Jadi memang penggunaan e-government ini sangat dibutuhkan,
Karena apa? Karena memang akan melayani masyarakat gitu ya, dengan berbagai kebutuhan seperti dinamikanya, seperti apa, budayanya gitu. Memang ini adalah tuntutan global seperti itu. Terus memang adanya TI memang harus disyukuri gitu ya. Kalau tidak ada, memang tidak ada namanya kecepatan atau mungkin inovasi dalam sebuah informasi atau kegiatan dalam sehari-hari begitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian materi yang saya sampaikan tentang bagaimana e-government gitu ya, implementasi e-government. Nanti saya akan memberikan diskusi lewat forum diskusi pada Elina. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.